I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the band. Legacies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya siswa Godfa Nazir dari kelas 12 Ramin. Di sini saya akan membahas sebuah film kemerdekaan yang berjudul November 1828. Film November 1828 adalah sebuah film drama epos Indonesia yang diproduksi pada tahun 1979 yang disutradarai oleh Teguh Karya. Film ini dibintangi antara lain oleh Slamet Rohardjo, Rasmat Hidayat, Elmani, dan Yeni Rachman. Film ini memenangkan 7 penghargaan pada Festival Film Indonesia pada tahun 1979 dan kemudian diangkat sebagai salah satu film terbaik pada masanya. Seperti judulnya, film ini mengambil setting waktu pada bulan November 1828 di sebuah desa kecil bernama Desa Sambiroto. Bisa dibilang ceritanya tergolong simpel, di mana rakyat Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro dan Sentot Prawirodirjo dalam melawan penjajahan Hindia Belanda. Pada awal skennya, kita diperkenalkan dengan 2 orang Belanda, yaitu Kapten Van den Borst dan yang kedua Letnan Van Aken, yang diutus oleh petinggi-petingginya untuk mencari persembunyian Sentot Prawirodirjo yang merupakan panglima Pangeran Diponegoro. Kemudian ada seorang penduduk desa yang gila tahta bernama Jayang Wirono yang diperankan oleh Rasmat Hidayat menghadap kepada Van den Borst dan bilang kalau Kromolodiro yang diperankan oleh Maruli Sitompul sebenarnya tahu di mana Sentot berada. Kromolodiro akhirnya ditangkap dan siksa, dan pihak Belanda pun menyandera keluarganya di rumahnya. Walaupun sama-sama perwira Belanda, Van den Borst dan Van Aken punya prinsip yang berbeda. Van den Borst sangat berambisi untuk menangkap Sentot Prawirodirjo, dan ia menghalalkan segala cara dan tidak segan-segan seandainya ia harus membunuh untuk mencapai yang ia inginkan. Berbeda jauh dengan Van Aken, ia lebih menyukai diplomasi ketimbang pemaksaan maupun kekerasan, dan punya rasa kasihan terhadap penduduk pribumi. Ia tidak ingin Belanda dikenang oleh pribumi sebagai bangsa yang keji dan tidak berperi kemanusiaan. Dalam sebuah adegan epik, biasanya ditampilkan adegan-adegan peperangan yang megah. Namun pada film ini tidak ada adegan seperti itu. Namun perang tersebut tampil dalam skala yang agak besar. Disinilah kejeniusan seorang Teguh Karya ditampilkan. Beliau dengan kerennya malah memperdalam psikologis karakter-karakternya. Dan dia berhasil menampilkan sebuah psikologikal drama di sini. Gak ada baik dan jahat atau protagonis dan antagonis di sini. Batasnya tipis banget, dan setiap karakternya punya motivasi sendiri. Lihat aja Van den Borst sama Van Aken saling berdebat mengemukakan prinsip masing-masing yang terasa intens. Masyarakat pribumi yang diam-diam berusaha menyusun rencana untuk menyingkirkan Belanda juga terasa suspensenya jujur. Paling suka sama adegan yang melibatkan para penari jatilan. Mungkin kita gak bakal ngira kalau puncaknya bakal boom. Teguh Karya menampilkan mengemaskan secara rapi. Tidak lupa penampilan kocak dari 2 pasukan pribumi Belanda, yaitu Kopral Dirun dan Kopral Tukijo, yang mampu menyegarkan suasana dengan logat Jawa mereka yang lucu. Bagian di mana Sunarti bermonolog pun juga keren. Teguh Karya juga memberikan subplot percintaan antara Laras dengan Jarot, namun tidak terlalu berkembang. Untungnya nggak sampai bercerai di filmnya. Dalam adegan terakhirnya, seorang rakyat berdialog nasihat, yaitu sebuah pemandangan jika terdiri dari banyak maling akan membuat sebuah kabupaten tidak bisa berdiri. Sebuah kabupaten jika terdiri dari banyak maling tidak bisa membuat sebuah kepatihan. Sebuah kepatihan jika terdiri dari banyak maling tidak bisa membuat sebuah kesultanan berdiri kokoh. Jika penduduk sebagian besar terdiri dari maling, maka lebih baik Pulau Jawa ini tenggelam ke dasar laut. Baiklah, sampai sini saja pembahasan saya tentang film November 1828. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.